Halo teman-teman, aku adalah Revi. Saat ini aku sedang menempuh perkuliahan di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saat ini aku berada di kelas MN22C dengan Prodi Manajemen. Di video kali ini aku mau menjelaskan nih kepada teman-teman semua mengenai apa sih itu analisis big data? Jadi teman-teman, big data itu sendiri adalah sebuah data yang mengacu pada volume data yang sangat besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang dimana big data ini tidak dapat diproses hanya dengan menggunakan cara tradisional teman-teman. Loh, kok bisa? Coba deh teman-teman bayangkan, jika teman-teman adalah pemilik dari aplikasi Shopee, apa jadinya jika teman-teman harus mencatatkan setiap data penjualan yang muncul? Pasti butuh banyak banget usaha kan untuk mengumpulkannya. Lalu, coba teman-teman bayangkan, jika teknologi belum tersedia dan teman-teman membuka sebuah usaha jasa penulisan pesan untuk seseorang dan mengirimkannya ke alamat tersebut. Pasti repot banget kan? Itulah mengapa big data ini sendiri tidak bisa kita proses jika kita hanya menggunakan cara tradisional, teman-teman. Lalu, apa saja sih karakteristik yang ada di dalam big data? Baik teman-teman, karakteristik big data itu sendiri terdiri dari 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada volume. Volume adalah suatu jumlah data yang sangat besar. Itulah mengapa big data ini tidak bisa dihitung atau dianalisis jika hanya dengan menggunakan cara tradisional, teman-teman. Lalu yang kedua ada velocity, yaitu suatu kecepatan data yang diterima dan diproses. Itulah mengapa big data ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan suatu alat yang canggih, teman-teman. Salah satunya yaitu komputer. Lalu yang ketiga, ada variety, yaitu beragam jenis data seperti teks, gambar, audio, dan video. Yang tentu saja, data ini hanya dimiliki oleh suatu teknologi, teman-teman. Dan yang keempat, ada veracity, yaitu suatu kualitas dan akurasi data, yang dimana data ini bisa kita percaya untuk melakukan suatu pengambilan keputusan, teman-teman. Dan yang terakhir ada value. Value ini sendiri yaitu suatu nilai yang dapat diperoleh dari data tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahap dalam analisis big data. Tahap analisis big data dibagi menjadi 5 tahap, teman-teman, yaitu ada tahap pengumpulan data atau bisa disebut dengan data collection, lalu ada tahap penyimpanan data atau data storage, selanjutnya ada tahap pemrosesan data atau data processing, berikutnya ada tahap analisis data atau data analis, dan yang terakhir ada tahap visualisasi data atau data visualization. Apa saja sih tahap-tahap yang aku jelaskan tadi? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pengumpulan data atau data collection. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor IoT, database perusahaan, dan layanan cloud. Apa sih sensor IoT itu? Sensor IoT adalah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik seperti suhu, kelembaban, tekanan, dan lainnya. Untuk cara kerjanya sendiri, sensor ini terhubung ke internet untuk mentransmisikan data secara real-time ke sistem lain untuk dianalisis. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti sensor yang ada di kendaraan yang digunakan untuk mendeteksi kecepatan atau lokasi GPS. Lalu selanjutnya, apa sih layanan cloud itu? Layanan cloud adalah layanan yang menyediakan penyimpanan, komputasi, dan pengelolaan data melalui internet tanpa perlu perangkat keras lokal. Contoh layanan cloud itu seperti Amazon Web Service atau kita sebut dengan AWS, yang dimana
Layanan cloud dari Amazon ini mencakup penyimpanan, komputasi, dan AI. Lalu selanjutnya ada Google Cloud Platform atau GCP, yang dimana layanan dari Google yang menyediakan alat untuk analisis data, AI, dan pembelajaran mesin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyimpanan data atau data storage. Penyimpanan data atau data storage adalah suatu teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan suatu data yang kita peroleh. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu seperti Hadoop Distributed File System atau kita sebut dengan HDFS dan Amazon S3 atau layanan cloud lainnya. Apa sih Hadoop Distribution File System, HDFS, dan Amazon S3? Yuk kita bahas satu-satu. HDFS atau Hadoop Distributed File System adalah suatu sistem file yang digunakan oleh Hadoop untuk menyimpan data besar secara terdistribusi di banyak server. Keunggulan Hadoop Distributed File System ini sendiri yaitu untuk mendukung penyimpanan data besar atau big data dan dirancang untuk bekerja dengan data tidak terstruktur. Lalu selanjutnya ada Amazon S3 atau bisa disebut dengan Simple Storage Service, yaitu layanan penyimpanan cloud dari Amazon yang dirancang untuk menyimpan dan mengambil data dalam jumlah besar. Fitur utamanya itu sendiri yaitu keamanan data dengan enkripsi dan skalabilitas untuk data kecil hingga sangat besar. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pemrosesan data atau bisa kita sebut dengan data processing. Pemrosesan data adalah suatu metode yang digunakan untuk memproses data besar, contohnya seperti batch processing dan stream processing. Batch processing itu sendiri adalah suatu pemrosesan data dalam jumlah besar sekaligus seperti dengan MapReduce. Dan untuk stream processing itu sendiri adalah suatu pemrosesan data real time menggunakan Apache Kafka atau Apache Spark. Lalu apa sih yang dimaksud MapReduce, Apache Kafka, dan Apache Spark? Yuk kita bahas satu-satu. MapReduce adalah suatu model pemrograman untuk memproses data dalam jumlah besar dengan membagi tugas menjadi dua tahap, yaitu ada map dan ada reduce. Map yang berarti memproses dan memfilter data, sedangkan reduce artinya menggabungkan hasil dari map untuk menghasilkan keluaran akhir. MapReduce ini sendiri sering sekali digunakan di suatu platform yang bernama Hadoop. Lalu selanjutnya ada Apache Kafka. Apache Kafka ini sendiri adalah suatu platform yang digunakan untuk memproses aliran data secara real time. Fitur utamanya itu sendiri yaitu mampu menangani data besar yang diterima secara terus-menerus. Cocok untuk sistem notifikasi atau analisis data waktu nyata. Dan yang terakhir ada Apache Spark. Apache Spark adalah suatu framework atau kerangka kerja untuk memproses data besar dengan cepat, mendukung pemrosesan batch dan streaming. Untuk keunggulannya sendiri yaitu mampu memproses data lebih cepat hingga 100 kali lebih cepat dari MapReduce. Lalu untuk keunggulan kedua yaitu mendukung machine learning dari analisis grafik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis data atau data analis. Analisis data ini sendiri terbagi menjadi 3 teknik, yaitu statistical analysis, machine learning, dan data mining. Statistika analis atau analisis statistik yaitu penggunaan metode statistik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Contoh tekniknya yaitu dengan menggunakan teknik regresi dan analisis variance atau ANOVA. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya yang dinyatakan dengan bentuk persamaan regresi. Sedangkan analisis variance atau ANOVA adalah uji statistik yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara rata-rata lebih dari dua kelompok. Berikutnya ada machine learning. Machine learning adalah cabang kecerdasan buatan atau AI
yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Untuk contoh algoritmanya itu sendiri yaitu seperti decision tree dan neural network. Apa sih yang dimaksud decision tree dan neural network? Jadi teman-teman, decision tree merupakan salah satu cara data processing dalam memprediksi masa depan dengan cara membangun klasifikasi atau regresi model dalam bentuk struktur pohon. Sedangkan neural network adalah suatu program atau model machine learning yang memungkinkan keputusan dengan cara yang mirip dengan otak manusia. Dengan menggunakan proses yang meniru cara neuron biologis bekerja sama untuk mengidentifikasi fenomena, mempertimbangkan pilihan, dan sampai pada kesimpulan. Dan yang terakhir ada visualisasi data atau data visualization. Visuali data yaitu suatu kegiatan untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik dan dashboard menggunakan alat-alat tertentu teman-teman, seperti Tableau, Power BI, dan D3JS. Tableau ini sendiri adalah suatu alat visualisasi data yang memungkinkan pengguna untuk membuat grafik dan dashboard interaktif. Sedangkan Power BI adalah suatu alat analitik data dari Microsoft yang digunakan untuk membuat laporan dan visualisasi interaktif. Dan untuk D3JS ini sendiri yaitu suatu perpustakaan JavaScript untuk membuat visualisasi data berbasis web, teman-teman. Gimana nih teman-teman? Udah paham kan mengenai analisis big data? Kalau begitu, aku izin pamit dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.